atau lebih tepatnya rasa penasaran, atau ingin tahu. Iya, ingin tahu ya beli sana mas. Kamu ingin tahu ya beli di warung kan ada tahu itu. Iya, ingin tempe, ingin tahu belinya tempe nggak ketemu. Ya, Mas Muhi tadi nanya apa ya? Apakah kurikulum yang seperti ini sudah pernah dipraktekkan gitu, atau sudah hasilnya sudah jelas gitu? Pertanyaan kan kurikulum yang tujuannya untuk membentuk manusia insan kamil kan, manusia yang seutuhnya. Kalau hanya tingkat sekolah kayaknya enggak deh. Kayaknya kayaknya belum cukup loh. Karena untuk menjadi manusia yang seutuhnya itu kan ya kurang lah kalau hanya mengandalkan pendidikan sekolah. Pesantren saja kurang. Itu karena itu nanti kaitannya dengan laku, pengalaman hidup. Gini misalnya gini, kalian umur kalian berapa sih umurnya? 20? Jangan nanya umur ke cewek, sensitif. Kak, jadi apa? Bagi kalian umur-umur 20-an itu kan merasa penasarannya masih banyak, masih tinggi lah, bisa dibilang seperti itu. Bagi yang belum menikah kan masih penasaran dengan gimana rasanya menikah. Bagi yang belum punya anak pengen merasakan bagaimana punya anak. Bagi yang belum kerja pengen merasakan punya pekerjaan, punya penghasilan, punya sama seperti orang lain gitu kan, pengen sukses lah intinya itu. Bagi yang belum punya mobil pengen merasakan punya mobil dan seterusnya. Kan umur-umur kalian kan rasa penasarannya masih banyak. Dan rasa penasaran itu akan mengganggu apa namanya? Tingkat spiritualitas gitu. Itu seperti itu. Karena rasa penasaran itu kan kaitannya kalau kita bicara pendidikan Islam nafsu itu kan. Itu kaitannya nafsu. Jadi apa namanya? Kalau bicara tasawuf ya kita kaitkan dengan tasawuf. Nafsu itu kan hijab penghalang untuk sampainya manusia kepada Tuhan gitu kan. Jadi kalau di umur-umur sekolah seperti kalian kayaknya sulit itu untuk apa jika pendidikan Islam yang tujuannya untuk apa menjadikan peserta didik menjadi manusia yang insan kamil itu berat. Iya kan? Kalau target yang ingin dicapai di usia sekolah itu berat, maksudnya itu. Kalau diartikan target menjadikan peserta didik sebagai insan kamil itu di usia katakanlah 40-50 gitu, itu masih mungkin ya. Tapi nanti konsekuensinya harus berjenjang gitu kan. Di usia sekian berarti sekolahnya di madrasah, usia sekian di sanawiyah, usia sekian di aliyah, usia sekian di perguruan tinggi dan seterusnya sana harus berjenjang. Itu masih mungkin. Tapi kalau itu tadi tujuan menjadikan insan kamil dibebankan hanya di tingkat perguruan tinggi saja misalnya, itu juga berat itu. Apalagi yang backgroundnya dari SMA-nya dari STM atau dari luar negeri atau dari mana itu kan beda-beda, itu berat. Syarat yang dibutuhkan itu banyak sih ya, bukan hanya ilmu saja, tetapi itu tadi kondisi batin juga pengaruh. Apa mental apa namanya? Kematangan mental, faktornya satu ilmu jelas, dua psikologi,
atau lebih tepatnya kematangan jiwa atau mental. Ya bisa baperan itulah. Kalau umur-umur kalian kan masih baperan. Apalagi yang cewek-cewek itu. Oh enggak, yang laki-laki juga sama. Oh enggak ya? Oh, beda ya. Misalnya apalagi ya, pengalaman hidup atau lebih tepatnya rasa penasaran, penasar atau ingin tahu. Iya, ingin tahu ya beli sana mas. Kamu ingin tahu ya beli di warung kan ada tahu itu. Iya, ingin tempe, ingin tahu belinya tempe nggak ketemu. Jadi menjadi insan kamil itu ya syaratnya Pak, ilmu jelas, terus psikis itu kematangan jiwa ya, sudah tidak baperan, sudah tidak sakit hatian. Bagi orang-orang yang masih sakit hati itu masih jauh itu jadi insan kamil. Terus pengalaman hidup termasuk rasa penasaran, rasa ingin tahu. Bagi kalian yang rasa ingin tahunya masih tinggi itu masih apalagi rasa penasaran. Kalau di pepatah Jawa, bukan pepatah Jawa apa namanya? Wejangan orang Jawa itu apa ya, aja baperan apa sih? Kok saya jadi lupa ya? Aja gimiran, aja melikan, aja kepengi aja gimiran, gimir atau gimir? Tahu nggak? Gimir tahu nggak? Gimir itu apa sih ya? Itu kalau saya mengartikan itu lebih ke itu tadi, kecewa gitu. Itu aja penasaran, aja kepenginan, aja marasan, berapa sih ya itu pepatah itu petua wejangan Jawa itu wejangan kaitannya dengan itu menjadi manusia-manusia yang matang secara kejiwaan. Jadi kalau kalian yang masih penasarannya tinggi itu masih jauh. Masih baperan itu masih jauh, masih apalagi merasa takut, takut kehilangan, takut apa takut nilainya jelek, takut kekhawatirannya banyak, ketakutannya banyak, itu mengganggu kematangan jiwa itu. Dan yang model begitu atau yang variabel itu tadi, kematangan jiwa, pengalaman hidup, rasa penasaran itu kan tidak diajarkan di sekolah. Itu melalui pengalaman, melalui lapangan itu pengalaman. Tapi tetap harus ada pembimbingnya atau setidaknya yang bisa mengarahkan, bisa mengarahkan, tetap harus ada pembimbingnya. Jadi tidak bisa menjalani pengalaman hidup tapi apa namanya, liar gitu ya, menyimpulkan sendiri. Tetap harus ada pembimbingnya. Jadi tadi itu kalau insan kamil, target insan kamil itu dibebankan kepada sekolah saja itu terlalu berat. Emang ada ya? Sudah emang pendidikan Islam sudah menghasilkan insan kamil? Sudah belum sih? Saya juga nggak ngerti itu. Masalahnya siapa orang yang sudah menjadi insan kamil kan kita nggak tahu juga. Itu bukan wilayah yang bisa diteliti. Itu wilayah apa ya? Ini bukan wilayah sains itu. Tidak bisa diteliti. Tanda-tandanya apa nggak jelas. Jadi kalau misalnya lulusan UNU sudah bisa menghasilkan lulusan yang menjadi manajer itu kan jelas. Meskipun misalnya ulum jualan angkringan di depan rumah, kan dia manajernya apa? Manajernya dia sendiri, pemiliknya dia sendiri. Itu kan bisa diukur. Atau UNU bisa menghasilkan lulusan menjadi guru, itu kan bisa diukur. Tapi kalau menjadi manusia yang insan kamil kan tidak bisa diukur. Tandanya apa coba insan kamil?
Apakah ada jabatannya? Enggak ada jabatannya. Apakah ada gelarnya? Enggak ada gelarnya. Apakah ada hasil karyanya? Enggak ada. Apakah itu jadi itu tidak bisa diukur itu. Sangat iya tidak bisa diukur. Insan kamil itu tidak bisa diukur. Manusia yang seutuhnya. Kalau diukur bahwa kalau secara pasti itu tidak bisa diukur. Tapi di raba-raba atau di apa namanya? Di ya di terawang itu masih mungkin ya. Jadi misalnya kalau insan manusia seutuhnya itu orang yang sudah misalnya ketika kita menggunakan pengertian bahwa insan kamil itu orang yang sudah bisa atau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang sudah bisa menerima takdirnya. Itu berarti cara mengukurnya atau cara melihatnya berarti orang-orang yang sudah tidak punya rasa marah, orang-orang yang sudah tidak punya keluhan, rasa takut, kekhawatiran, orang-orang begitu, orang-orang yang seperti itu. Kamu bisa nyari sendiri sana. Misalnya kalau ada orang yang dia tidak pernah ngeluh, dia tidak pernah apa namanya mengungkapkan saya kepengen ini loh, kepengen itu gitu. Tapi sudah bisa menerima apa adanya. Terus orang-orang yang sudah tidak punya rasa khawatir, orang-orang yang sudah tidak punya rasa takut, orang-orang yang sudah tidak punya, ya kan tidak harus rasa takut gini-gini. Kalau kita kan masih takut tidak punya duit, ya kan? Masih merasakan takut kalau tidak punya duit, atau masih merasakan khawatir kalau tidak punya duit, ya kan? Itu berarti masih jauh gitu dari insan kamil. Masih jadi kekhawatiran itu kan. Terus masih penasaranan itu, kepoan gitu. Itu masih jauh itu. Dan orang yang bisa menerima takdir hidupnya kan tidak mesti harus apa namanya. Ya orang yang sudah bisa menerima, mesti seumpama dia ditakdirkan menjadi guru, ya menerima jadi guru. Ditakdirkan menjadi tukang sampah ya menerima. Ditakdirkan jadi presiden ya menerima. Ditakdirkan jadi apapun menerima gitu. Kan ternyata menjadi presiden pun ya tidak jaminan juga. Ternyata presiden masih mengeluh kan. Presiden masih mengeluh, masih minta pembelaan, minta dibela gitu. Menjadi pejabat juga kan banyak yang menjadi pejabat kemudian mengeluh kan banyak. Berarti dia belum bisa menerima keadaannya. Iya, belum bisa menerima kenyataan orang-orang yang masih mengeluh. Tapi orang yang sudah bisa menerima kenyataan itu tidak mengeluh meskipun dia secara fisik menjadi tukang sampah, tukang sapu, pemulung, pedagang, apapun itu profesinya. Tapi dia sudah bisa menerima kenyataan hidupnya. Tidak mengeluh, tidak protes, tidak khawatir, tidak merian. Meri tahu Meri? Iya, irian. Irian Jaya, irian, iri hati. Apalagi dengki, tidak. Iya. Jadi membahas insan kamil itu juga enggak tidak apa tidak sederhana. Membahas insan kamil itu tidak sederhana. Kalau menjadi manusia yang dewasa secara umur masih bisa, masih bisa diukur. Kalau menjadikan manusia yang apa kaya secara finansial atau mapan secara finansial itu masih bisa diukur. Menjadikan orang yang menguasai ilmu ini, ilmu itu masih bisa diukur. Tapi kalau menjadikan manusia yang insan kamil itu sulit sekali diukur. Variabelnya banyak, tahu variabel ya? Variabelnya banyak atau hal ini
hal-hal yang menjadi faktornya itu banyak. Ada ilmunya, psikisnya, pengalaman hidupnya, dan seterusnya.